Lagi bersama gua di channel Bola Reader. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan light novel Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 1 chapter 1. Oke, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Kami saat ini berada di lapisan ke-7. Tidak ada reaksi void yang terdeteksi. Lanjutkan penyelidikan. Sebuah balasan yang tercampur dengan gangguan berderak kembali pada gadis itu dari perangkat tipe antik-antik. Kandidat pendekar pedang suci dari Akademi Excalibur mencoba kali menggali jauh ke dalam reruntuhan bawah tanah, di mana terminal komunikasi militer biasanya tidak efektif. Lady Stelia, bukankah ini sudah saatnya kita mundur? Laporan mengatakan mereka telah membangun sarang jauh di bawah reruntuhan. Kita harus mencari lebih jauh. Gadis itu melangkah maju dengan elegan, rambut peraknya yang panjang berkibar di belakangnya. Mata biru es wanita muda itu memiliki tekad yang kuat dan menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang bermartabat. Cahaya dari perangkat sihir yang membentuk tongkat membuatnya terlihat bahkan dalam kegelapan. Dia berumur 15 tahun. Gadis ini memiliki rambut bertali indah memantulkan sihir cahaya. Kulitnya yang putih dan halus bak peri salju, bibirnya yang berwarna merah muda cerah menambah kecantikannya. Penampilannya membawa keanggunan sehingga dia berjalan melewati kota. Siapapun yang menoleh untuk melihatnya seorang bisa merasakan bahwa darah bangsawan mengalir melalui pembuluh darahnya. Rilesia Rei Tristalia. Faktanya dia adalah keturunan para bangsawan yang mengawasi Asail Garden, dan orang biasanya tidak akan menemukan seseorang dari status sosialnya melangkah melewati tempat berbahaya seperti itu. Ya, kau tekun seperti biasanya, Lady Stelia. Tanggapan yang dilontarkan dengan senyum masam seraya mengangkat bahu adalah seorang gadis mungil berambut pirang yang diikat menjadi kuncir. Regina Mercedes, seorang yang merupakan pelayan pribadi Rilesia. Mata Yaspisnya hidup dan waspada. Anggota tubuhnya yang lentur dan terlatih memberinya kecantikan tertentu yang mengingatkan akan binatang buas. Keduanya mengenakan seragam biru tua yang sama. Itu merupakan seragam resmi yang dipakai oleh pendekar pedang suci dari Akademi Excalibur asal Garden ke-7. Tugas mereka adalah menyelidiki reruntuhan kuno yang tiba-tiba muncul dari gurun. Beberapa hari yang lalu, gempa bumi yang hebat melanda daerah tersebut, memunculkan reruntuhan. Situs kuno tempat mana berkumpul dengan mudah seringkali menjadi sarang void, sehingga mereka berudah dikirim untuk menyelidiki situs itu. Misi pengintaian seperti ini berbahaya, dan sementara unit Canari sering menjadi cahaya mereka. Hanya 6 sebelumnya tim yang seperti itu menemukan sekelompok void dan musnah. Void mereka adalah penjajah dari dunia lain. Mereka muncul 64 yang lalu dan memulai perang terhadap peradaban manusia serta telah memusnahkan 3/4 dari umat manusia. Segala sesuatu tentang mereka adalah misteri. Dari mana mereka berasal, apa tujuan mereka, bahkan biologi mereka tidaklah jelas.
apakah mereka senjata atau makhluk itu. Tidak ada yang tahu. Satu-satunya hal yang pasti adalah mereka mengambil bentuk yang menyerupai makhluk mitologi. Ini adalah tugas penting. Jadi kita meninggalkan sarang itu tidak diselidiki itu sama saja dengan membiarkan mereka menyerang kota. Relisia menggigit bibir dan mempercepat langkahnya. Dia merasa khawatir dengan situasinya. Jika ada, dia lebih mudah ketakutan daripada kebanyakan orang. Itu sebabnya dia selalu sembunyi di balik panggung kakak perempuannya ketika dia masih kecil. Udara di reruntuhan bawah tanah terasa suam-suam dan berbau jamur. Itu semua seperti kuburan. Ini bisa saja adalah makam. Setauku sih, pikir Riselia. Situs ini mungkin merupakan situs yang berumur berabad-abad. Melihat sekelilingnya patung monster fiksi di tempat di sana sini. Mungkin ini adalah kuburan bagi beberapa raja. Mungkin itu merupakan raja yang sangat ketat, pikir Riselia. Keduanya berjalan melalui koridor yang senyap sembari waspada terhadap potensi kehadiran Void. Jalan buntu. Regina menggerutkan kening, menghentikan langkahnya. Ini terlihat seperti pintu, kata Riselia sambil menatap dinding besar di depannya. Dia mencoba mendorongnya dengan kedua tangan, tapi apa berhasil? Harusnya aku mendorongnya. Regina mengusulkan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Tunggu, ada sesuatu di tulisan atasnya. Riselia menghentikannya. Dia mengangkat tongkatnya, menggunakan itu untuk menerangi pintu. Tanda seperti huruf terukir di atasnya. Meski mengenal Tuhan kuno, Riselia belum pernah melihat tulisan seperti ini. Apa kau bisa membaca itu? Kupikir itu adalah huruf elf kuno, atau mungkin itu adalah huruf roh. Riselia mengeluarkan alat analisis kecil dan mulai mengetik dengan cepat. Ada apa? Pintu ini masih aktif. Oke, ini untuk ilustrasinya, kalian lihat saja sendiri di layar ya. Oke, lanjut. Aktif, sistemnya masih beroperasi. Ini seperti peralatan sihir kuno. Kata begitu, aku akan berjaga-jaga. Regina mengangkat bahu sambil mendesah. Dia cukup mengenal kepribadian Riselia. Ya, tolong lakukan itu. Regina melambai dan kembali ke koridor. Dia tidak menyukai kebosanan mengambil tindakan sendiri selama investigasi keruntuhan itu sembrono, tapi tidak seperti Riselia. Dia memiliki kekuatan pedang suci pembunuh Void, jadi dia akan baik-baik saja. Riselia mengoperasikan perangkat analisisnya dan memulai menguraikan huruf-huruf kuno itu. Struktur teks serupa harusnya ada di dalam database. Riselia penasaran apa yang ada di balik penghalang ini. Dia mendapati dirinya secara mengejutkan tertarik pada itu. Tapi saat jari-jarinya menyentuh tulisan itu, percikan cahaya keluar dari energi sihir yang bersinar. Pintu batu yang berat terbuka perlahan di depannya. Terbuka. Mata Riselia membelalak saat dia menerangi bagian dalam dengan cahayanya. Apa itu? Tekanan di atas bahu adalah kristal hitam besar. Itu memiliki cahaya menakutkan yang belum pernah Riselia lihat sebelumnya. Perangkatnya mengeluarkan suara peringatan bernada tinggi. Reaksi mana? Type Black. Alat pendeteksi mana menampilkan kesalahan itu adalah penghenti kalkulasi, pembekuan dalam program karena angka yang secara teoritis mustahil telah dimasukkan. Oh, ayolah cari rusak sekarang, guna Riselia saat dia mendekati kristal itu. Saat dia mendekat,
Dia melihat bahwa di dalam kristal itu ada sosok manusia disegel dalam kegelapan. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Dia menahan nafas sejenak dan kemudian melihat ke dalam kristal lagi. Di sana benar-benar ada seseorang yang terjebak. Aku harus menyelamatkannya. Rizalea mengeluarkan pistol dari sarung pistolnya. Bang, bang, bang. Suara berisik apa itu? Suara yang tidak menyenangkan bergema di luar peti. Raja Andrit Leon Dead Magnus terbangun dari tidurnya. Dia berada di makam agung yang terletak di bawah ibu kota Andrit legendaris Necrozoa. Waktu yang dibekukan mulai bergerak, dan jiwa Raja Andrit yang disegel dalam peti pun terbangun. Apakah sudah 1000 tahun? Bang, bang, bang. Saat dia melihat dalam kegelapan, pikiran mulai beredar di benaknya. Dia benar-benar tidak sadarkan diri saat disegel di dalam peti. Baginya waktu telah berlalu sejak hari di mana pasukan Andrit dikalahkan oleh para pahlawan umat manusia dan ibu kotanya Necrozoa, yang merupakan benteng terakhir pasukannya dijatuhkan. Bang, bang, bang. Saat dia melihat ke dalam kegelapan, pikiran mulai beredar di benaknya. Dia benar-benar tidak sadarkan diri saat disegel dalam peti. Baginya waktu tidak terlalu. Bang, bang, bang. Maaf guys, salah guys. Bang, bang, bang. Sepertinya ritual reinkarnasi berhasil. Leonis mencoba menggerakkan jarinya dalam kegelapan. Dia masih agak mati rasa, tapi dia bisa dengan pasti merasakan anggota tubuhnya. Bahkan Raja Andrit tidak dapat mempertahankan tubuhnya selama 1000 tahun tanpa adanya pasukan mana. Jadi dia telah menggunakan seni rahasia Andrit untuk menanggung jiwanya dan menggunakan peti ini untuk berinkarnasi dalam wujudnya. Bang, bang, bang. Grrr, diam. Raja Andrit Leonis praktis meneriakkan pikiran itu. Kesal karena terus-terusan diinterupsi saat dia mulai berpikir. Suara berisik, apaan sih itu? Rupanya seseorang sedang menyerang petinya. Bajingan macam apa yang berani mengganggu tidur Raja Andrit? Makam agung disegel di bawah tanah dengan penghalang yang kuat, jadi sulit membayangkan itu bisa ditemukan dengan mudah. Namun itu sudah 1000 tahun dan tidak ada yang tahu bencana atau tragedi seperti apa yang akan melanda pada waktu yang telah berlalu itu. Tapi ruang bawah tanah benar-benar tertutup oleh dinding anti sihir. Leonis berkonsentrasi pada kebingungan di luar peti. Si brengsek manapun yang mencoba menghancurkan peti itu sepertinya mengatakan sesuatu. Sepertinya itu bahasa manusia. Setelah 1000 tahun Sinta, bahasa pasti akan berubah. Mengulurkan jari-jarinya pada dalam kegelapan, dia merapalkan mantra analisis bahasa dan sebuah cahaya menyala di hadapannya. Bahkan setelah reinkarnasi, tubuh ini mampu mengeluarkan sihir tanpa masalah. Tidak mungkin itu adalah batu biasa jika itu bisa membelokkan peluru dengan mudah. Sepertinya aku akan mencoba tipe anti material selanjutnya. Leonis tidak begitu mengerti semua yang orang itu katakan, tapi sepertinya dia berencana menghancurkan peti itu. Tampaknya itu adalah bandit makam yang bodoh. Leonis menyimpulkan, tapi tak perlu dikatakan lagi bahwa petinya tahan terhadap kebanyakan bentuk sihir konvensional. Terlepas dari itu, Leonis harus menghukum bajingan ini. Saksikanlah wujud dari Raja Andrit yang bangkit kembali. Matilah dengan gambaran yang membara di matamu.
Leonis mengulurkan tangannya dan cerak. Peti kristal gelap itu pecah dengan suara yang memekakkan telinga dan melepaskan gelombang kejut kuat yang memukul mundur sosok yang berdiri di dekat peti Leonis. Titik. Apa ini, coy? Bangkit kembali setelah tertidur selama 1 milenium, Raja Andi terlihat melihat sekeliling makam. Suasana makam agung bawah tanah tidak berubah sedikit pun. Udara benar-benar tenang, kental dengan kehadiran kematian. Apa ini bahasanya, coy? Tatapan Leonis tertuju pada orang di hadapannya yang berjongkok dan menyerang kesakitan. Tentu saja gelombang kejut tadi bukanlah hukuman yang dimaksudkan untuk diberikan kepada bandit kuburan yang kurang ajar ini. Leonis akan membalasnya mulai sekarang. Dia berencana untuk memberikannya rasa teror untuk menyambut Raja Andi yang baru diberikan. Dan apa ini? Apalagi, coy? Kalau nggak ada gambarnya nggak mungkin bisa sih. Saat dia melangkah maju, mata Leonis membelaka. Ada sumber cahaya tergeletak di tanah yang menerangi wujud sosok seorang gadis. Dia tampak berusia 14 atau 15 tahun. Rambutnya berkilau perak dengan matanya yang berwarna es biru. Kulitnya seperti warna salju murni. Secara keseluruhan kecantikannya setara dengan High Elf. Tidak, apakah High Elf pernah memiliki gadis cantik itu? Kecantikannya dirinya seperti seni pahat patung dewi. Melihatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Leonis berdiri membeku dengan nafasnya yang bertahan. Dia perlu menghukum bandit kurang ajar ini, tapi pikiran itu menguat secara seperti kabut. Gadis itu mengenakan pakaian yang belum pernah Leonis lihat sebelumnya. Itu adalah seragam prajurit kavaleri ringan, kecuali pada dasarnya berwarna biru tua dan ada rok yang terpasang. Dia berkata, dia jelas tidak terlihat seperti bandit jenis apapun. Apa? Gadis itu meninggikan suaranya saat dia menatap Leonis. Kendati merasa takut, suaranya penuh dengan keterkejutan. Baiklah, aku harus menjatuhi hukuman. Leonis berdehem. Tapi apa yang dilakukan seorang anak di sini? Tanya gadis itu. Maaf, ulangi. Leonis membalas dengan memberikan pertanyaan sendiri. Apa yang dia maksud dengan anak? Mengerut aslinya, Raja Andi memandang anggota tubuhnya. Apa? Matanya membekakak. Kaget. Tidak mungkin. Tangan kecil dan tidak bisa diandalkan, kulit putih tanpa noda fisik di balik jubah hitamnya seperti anak kecil. Tidak, itu seperti anak kecil Raja Andi. Leonis Dead Magnus mendapati dirinya menghuni bentuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Mungkinkah ritual reinkarnasi itu gagal? Mantra reinkarnasi adalah mantra tingkat 12 dari kaliber tertinggi dan memiliki beberapa variasi untuk itu. Seseorang melibatkan kelahiran kembali dengan mentransfer jiwa seseorang ke wadah lain. Yang lain melibatkan pembuatan wadah baru dengan sihir dan memperbaiki jiwa seseorang di dalamnya. Namun masih ada cara lain, yaitu mengembalikan tubuh seseorang ke kondisi masa lalu dan menyusunnya kembali. Itulah metode yang dipilih oleh Leonis. Dia telah memilih untuk mengembalikan tubuhnya yang rusak ke kondisi prima dan menggunakan itu sebagai wadah untuk jiwanya. Tidak berbeda dengan burung Phoenix yang terakhir kembali dari dalam api. Tidak, kenapa aku tidak seperti ini? Dia telah menyiapkan mantra untuk mengatur kembali tubuhnya menjadi Raja Undead. Jadi mengapa itu kembali ke wujud asalnya, wujud yang dia miliki saat dia masih di
dikenalkan sebagai pahlawan Leonis. Jubah hitamnya terasa longgar dibandingkan dengan tubuh yang dia miliki saat menjadi Raja Anded. Yang ini terasa jauh lebih tidak bisa diandalkan. Rupanya lega bahwa yang muncul di hadapannya adalah seorang anak laki-laki. Gadis berambut perak itu menyesuaikan ujung rautnya dan perlahan bangkit berdiri. Dia Oke guys, sepertinya ini dulu bahasan kita kali ini ya guys ya. Dan jika kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Oke, thanks for next video.